Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aprian Pahreji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 3 pelajaran MC 4301. Oke, kita langsung saja kepada praktikum. Pada praktikum kali ini, kita diminta untuk melakukan praktikum mengenai database ya, mengenai MySQL atau PHP MyAdmin beserta gabungan atau integrasi dengan HTML dan PHP seperti itu. Nah, oke. Kita langsung saja pada praktek ya. Oke, di sini saya akan melakukan praktek terlebih dahulu membuat eh, file beberapa file terlebih dahulu ya, seperti PHP, JavaScript, CSS, dan database seperti itu. Oke, di sini saya akan membuat terlebih dahulu PHP terlebih dahulu ya. Kita coba simpan. Misalkan di sini kita namakan index PHP. Misalkan, oke, kemudian kita bikin lagi karena kita akan menggunakan foo. Kita beri nama misalkan JA untuk foo ya, JavaScript. Nah, kemudian kita juga memerlukan, karena kita menggunakan database, kita memerlukan konfigurasi atau pengkodean untuk koneksi ya, dari PHP ke MySQL. Kita juga di sini saya akan kasih nama misalkan koneksi saja. Kemudian kita akan menggunakan CSS juga ya. Di sini CSS. Oke, saya kasih nama ST untuk style ya. Oke, di sini saya akan mencoba mendesain dulu CSS-nya ya. Misalkan untuk body kita beri warna black. Kemudian untuk H1 misalkan headingnya kita kasih text align di center ya. Kemudian kita kasih juga nama atribut putih ya untuk pewarnaan teks kita gunakan warna putih. Oke. Oke, seperti ini saja ya untuk CSS-nya biar simple. Kemudian kita coba lanjut ke koneksi. Di sini saya sudah membuka ya basis datanya menggunakan PHP MyAdmin. Untuk mengkoneksikan pemrograman kita atau website kita ke PHP MyAdmin ini kita memerlukan sebuah jembatan ya menggunakan kode PHP. Nah, di sini untuk jembatan tersebut saya beri nama koneksi. Kita langsung saja ke pengkodean. Kita definisikan dulu pemrogramannya di sini yaitu PHP. Oke, nah, kita masukkan host. Host ini adalah destinasi dari PHP admin tersebut ya. Kalau di sini saya lokal, maka saya masukkan localhost seperti itu. Kemudian usernya di sini user berguna. Di sini user diisi akun dari MySQL yang kita miliki ya. Di sini karena saya standar, saya gunakan root saja. Kemudian selanjutnya password. Nah, untuk password juga ini diisi akun MySQL kita ya. Password dari akun MySQL kita. Satu lagi, nah dbname ya. Nah, di sini karena pada soal di tugas 3 ini kita diberikan soal bahwa database yang harus dibuat itu memiliki nama pendidikan ya. Kita masukkan pendidikan, ketik koma lagi. Nah, setelah ini
nanti saya akan membuat database nama pendidikan ya. Nah, karena DB-nya pendidikan, maka kita juga nanti harus membuat atau menyamakan nama dari database tersebut yaitu pendidikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat koneksinya ya. Konfigurasi koneksinya pakai saya beri nama saja ya untuk connection. Terus kemudian sama dengan new misalkan MySQL. Nah, ini yang terkoneksi itu apa saja nih? Misalkan yang diperlukan oleh MySQL itu adalah ketiga runtun ini ya, maka kita harus memasukkan kembali ya untuk koneksi baru ke MySQL ini. Misalkan kita masukkan host pertama, kemudian user, ketiga juga password, lalu satu lagi DBName ya. Nah, setelah itu, nah semisal koneksi tersebut gangguan atau ada kendala, maka kita juga harus menampilkan pop-up error. Nah, untuk menampilkan pop-up error, kita bisa menggunakan syntax if, misalkan con atau connection, jikalau connection tersebut dapat error, misalkan connection connect error, misal connect error, misalkan kita buka, maka yang akan dilakukan adalah melakukan menampilkan notifikasi, misalkan kesalahan koneksi, kasih kodenya, hmm, panggil lagi ya, connect error, error, nah, seperti ini ya, kemudian titik koma. Nah, jadi untuk koneksinya cukup seperti ini saja. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba membuat Vue.js terlebih dahulu ya. Misalkan di sini untuk Vue-nya saya kasih nama test saja ya. Misalkan hmm, kemudian saya kasih koma, datanya tampilan saja ya. Saya kasih tampilan. Tampilannya misalkan data siswa. Ya, seperti ini ya. Jadi ini akan saya jadikan sebagai eh, header, header ya. Seperti itu. Nah, misalkan, oke, sekarang kita akan merancang terlebih dahulu tampilan websitenya yang menampilkan data Vue.js, kemudian CSS, lalu PHP ya. Kita coba. Pertama, untuk indeks PHP ini karena kita akan menyambungkan dengan database, maka kita perlu memanggil jembatannya terlebih dahulu ya, yaitu koneksi.php seperti itu. Kita coba panggil menggunakan include ya. Include misalkan koneksi.php. Di koma jangan lupa, kemudian kita deklarasikan juga misalkan di sini query ya. Query itu untuk membaca database ya. Membaca databasenya misalkan kita masukkan konfigurasi database select misalkan bintang diambil misalkan. Nah, untuk isi dari database pendidikan atau table yang harus ada pada database pendidikan tersebut, pada soal ini kebetulan kita diminta untuk memasukkan namanya itu mahasiswa ya, maka kita samakan makanya mahasiswa seperti itu. Nah, jangan lupa di titik koma di akhir agar pemrogramannya jalan ya seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir kita deklarasikan untuk hasil ya, atau untuk menampilkan database tersebut pada website kita. Misalkan di sini saya kasih nama result aja atau hasil ya.
Nah, kemudian untuk result ini kita bisa mengisi dengan query. Sebentar, resultnya S-nya kalau lewat query. Result misalkan query. Hmm, query juga. Sip, result juga udah kita buat ya. Nah, kemudian kita akan coba membuat HTML terlebih dahulu ya. HTML misalkan. HTML-nya ini untuk desain webnya ya. Misalkan sini saya akan memasukkan head, meta, charset seperti biasa untuk pengkategorian huruf ya yang akan ditampilkan atau yang akan digunakan. Terus misalkan saya beri nama eh, titelnya misalkan gas 3. Saya save dulu lah biar gampang ya. Tes misalkan. Oke, selanjutnya titel tugas 3 udah. Karena kita akan menggunakan CSS, kita panggil juga CSS. Oke, kemudian beres ya. Terlalu banyak. Headnya sudah, sekarang kita coba ke body. Oke, di sini untuk headingnya kita akan menggunakan Vue.js ya. Kita kasih warna dulu untuk teksnya, misalkan karena kita tadi akan menggunakan putih, maka kita deklarasikan warna putih. Lalu kita masukkan juga div ya untuk memanggil si Vue.js. Kemudian kita panggil tampilan tampilan ya tampilan tuh tampilan. Kemudian sesudah ini kita panggil scriptnya ya, script Vue.js-nya. Saya di sini sudah punya ya Vue.js. Kemudian satu lagi yaitu script JS-nya ya, itu ja.js javascript.js misalkan. Sip, kita coba lihat dulu. Nah, ini kopikan saja ya. Setelah kita membuat HTML ini, kita bisa mengkopikannya ke index.php. Ini sambil kita coba lihat dulu apakah muncul apa tidak si Vue.js-nya. Misalkan kita lihat dulu ya. Seharusnya sih belum muncul, soalnya saya belum menyeting database ya. Nah, oke. Di sini karena kita belum men-setting database, maka akan terjadi error seperti ini ya. Oke. Kita bereskan saja terlebih dahulu pengkodeannya ya. Oke. Kita coba lagi. Nah, sekarang kita akan mencoba menampilkan database-nya ya dari website ini, dari website yang kita buat. Sekarang untuk menampilkannya, kita masukkan saja tabel. Misalkan saya bordernya ketebalannya misalkan satu saja ya, biar lebih enak di sini saja lah. Misalkan di sini tabel bordernya satu misalkan. Oke, kemudian kita akan buat headnya dulu ya. Di headnya kita kasih spasi menggunakan tr, lalu kita beri di head ya, di head.
Kemudian teksnya warna putih ya, teksnya warna putih, BID lalu putih. Oke, coba pindahkan dulu ininya ke sini. Lalu misalkan ini yang pertama itu ID misalkan. Nah, dari soal ini juga, dari soal tugas ini juga kita diminta untuk membuat 5 item ya, 5 data pada tabel mahasiswa ya. Misalkan di sini saya akan beri namanya ID, kemudian mungkin dulu 5. Nah, kemudian misalkan di sini nama lengkap misalkan. Nama saja lah, nama misalkan. Kemudian NIM, lalu prodi misalkan, lalu fakultas. Oke, sudah beres ya untuk penamaan kotaknya. Nah, kemudian setelah membuat di head, jangan lupa untuk mengisi datanya, yaitu atau mengisi data dari tabel itu yang biasa disebut T-body ya. Lalu kita masuk ke T-body. Ini untuk mengisi datanya. T-body, misalkan TR juga ya. Jangan lupa TR. eh, Misalkan untuk T-body ini kita isi ID-nya atau table datanya sama seperti tadi ya, warna teksnya putih, kemudian ya pindahkan. Nah, untuk data yang akan dimasukkan ini atau data yang akan dibaca ini, karena kita akan mengambil di SQL, maka kita dapat menggunakan kembali PHP ya. Kita cukup masukkan saja seperti ini, si apa formula untuk pembukaan program PHP ya. Kita cukup menggunakan ini saja. Siku buka tanda tanya lalu sama dengan misalkan yang akan diambil row eh oh iya ini ada yang kelewat ya. Kita belum mendefinisikan si itunya terlebih dahulu. Nah, setelah membuat di body kita coba definisikan terlebih dahulu PHP-nya ya biar SQL-nya bisa dibaca pada table data ini ya. Coba kita definisikan dulu menggunakan while misalkan di sini kita isi row sama dengan result misalnya as result fetch asok. Fetch asok ini digunakan untuk eh, melakukan pengambilan atau membaca database pada SQL seperti itu. Kita tutup. Terbalik ya. Kita tutup. Nah, baru setelah kita definisikan seperti ini, sRow yaitu result ini ada pada atas tadi ya, result ini ada pada indeks ini ya, result itu berfungsi untuk koneksi dengan query atau koneksi dengan database seperti itu. Nah, jadi ini tuh mengkoneksikan antara PHP dengan database lalu fetch ASOC itu yaitu seperti perintah sinkronisasi atau pembacaan data yang ada pada database seperti itu. Nah, misalkan kita asumsikannya dengan sRow ya. Nah, sekarang kita baru panggil datanya misalkan sRow yang pertama itu misalkan ID ya. Tadi itu ID yang pertama misalkan. Oh, ininya belum kita definisikan. Nah, misalkan di sininya row pertama ID. Oke, yang kedua misalkan tadi nama ya. Yang kedua nama misalkan. Kita seperti, bikin dulu seperti ini saja. Kedua nama, yang ketiga NIM, lalu yang keempat prodi, lalu yang kelima itu fakultas. Oke, sudah beres ya untuk pemrogramannya. Kita coba copy lagi. Ini kita copy, lalu kita ganti di indeks PHP ya. Nah, di sini kita ganti. Kita save. Nah, di sini ada yang salah. Nah, ini nih, masih ada yang salah yang di sini ya. Ini salah karena tidak ada penutup dari while-nya ya. Di sini kita buat
Kita buat penutupnya itu and while. Misal, konsep ada yang masih salah. Coba kita lihat di body udah PHP while. So, resultnya SQL query sudah. Sebentar, saya coba lihat dulu. Hmm, ini ya, salah ya. Harusnya di sini. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah beres. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat database-nya ya. Yang pertama, karena kita diminta membuat database pendidikan, maka kita samakan menjadi namanya pendidikan ya. Contoh kita buat. Oke, sekarang di sini database-nya sudah dibuat. Lalu tabelnya karena kita diharuskan mengisi mahasiswa, maka kita isi mahasiswa. Misalkan di sini kolomnya 5 ya, karena diminta 5. Klik buat. Nah, di sini sudah ya, sudah muncul 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan nama yang pertama ya, data yang pertama misalkan ID. Untuk ID ini kan mengandung angka ya, maka kita pilih jenisnya itu tipe datanya integer seperti itu. Nah, misalkan nilainya karena angkanya itu misalkan saya akan membuat pendek saja ya atau sedikit saja datanya misalkan kita buat 5 lah. 5 saja untuk ID. Nah, kemudian di sini kan tadi sudah kita planningin ya. Yang kedua nama, yang ketiga yaitu NIM. Lalu yang keempat itu ada misalkan di sini ada prodi ya, prodi dulu, kemudian lalu fakultas. Nah, untuk nama karena mengandung huruf, maka kita menggunakan varchar saja. Nah, di sini NIM. Nah, karena di sini NIM itu mengandung angka ya, angka. Nah, sebaiknya kita bisa menggunakan integer atau bisa menggunakan varchar bila mana ada angka yang dimulai dari nol, biar nol tersebut dapat tampil pada website kita seperti itu. Nah, misalkan di sini saya akan memilih varchar ya. Nah, kemudian untuk prodi ini kita varchar juga karena memuat eh, huruf ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir juga sama, ini juga varchar karena memuat huruf. Nah, untuk panjangnya misalkan nama saya akan beri 15 misalkan. NIM juga sama 15. Untuk prodi misalkan ini 10 saja, lalu fakultas juga 10 saja karena bisa kita singkat ya. Nah, setelah membuat isi atau membuat data pada tabel ini jangan lupa kita beri kunci primernya, primary key ya atau kunci primer pada data ini. Nah, yang menjadi kunci primer ini yaitu di sini saya akan menentukannya ID ya. ID ini akan diisi nomor. Nah, ini saya akan jadikan kunci primer dengan mengklik saja AI ini ya atau auto increment. Kita checklist saja. Nah, ini langsung jadi primary. Lalu kita save ya. Kita save. Nah, di sini sudah berhasil ya. Ini sudah ada muncul isi dari tabel-tabelnya ya. Ada ID, nama, NIM, prodi, fakultas. Nah, karena sudah kita buat database-nya, seharusnya website yang tadinya ada error ini, seharusnya kita sudah bisa ya. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah muncul ya. Di sini data mahasiswa ini sudah muncul karena kita menggunakan Foo.min.js ya atau menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript yang ini data mahasiswa. Nah, misalkan kalau kita ganti jadi data mahasiswa UT misalkan, ini harusnya langsung berubah. Oke, bentar, kita belum save. Nah, oke, sebentar. Ini kita ganti dulu ya tampilannya. JS. Misalkan nih, nah ini kan data mahasiswa. Kita coba testing dulu yang lain ya. Kita coba testing dulu database ini ya. Nah, misalkan setelah kita setelah kita isi ini, coba sebentar.
JS-nya udah. Nah, setelah kita tampilkan ini, mah ini kan belum ada datanya ya. Misalkan kita isi database tersebut. Dan misalkan akan mengisi database menggunakan konsol saja ya. Misalkan kita insert datanya, insert data, misalkan insert eh insertnya ke tabel mahasiswa misalkan values. Nah, ini kita bisa menggunakan insert values ya. Insert values, kemudian yang pertama ID, misalkan ID-nya satu. Yang kedua nama ya, namanya misalkan nama saya Rian. Selanjutkan NIM saya misalkan 04 508 1002. Kemudian setelah NIM ada prodi ya, misalkan prodinya SI. Lalu fakultasnya FST misalkan. Jangan lupa pakai titik koma dan Ctrl Enter untuk melakukan save ya. Nah, kita proses. Nah, ini sudah berhasil kita masukkan. Kita lihat apakah datanya muncul atau tidak. Kita refresh. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Menandakan bahwa website kita telah berhasil terkoneksi dengan MySQL seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita akan menambahkan lagi. Coba tambah dua data ya. Misalkan insert. eh, Kemudian tabelnya betul mahasiswa. Kemudian values-nya akan kita tambahkan misalkan nomor 2 atas nama Bella misalkan. Koma, lalu NIM-nya misalkan segini aja ya. Untuk fakultasnya misalkan akuntansi misalkan. Lalu ininya FE. Prodinya akuntansi maksud saya, kemudian fakultasnya FE misalkan. Kita klik enter. Nah, kita refresh lagi ya. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, ini menandakan bahwa program yang saya buat sudah berhasil. Nah, kemudian apabila kita rubah-rubah di JavaScript ini, misalkan kita akan menambahkan apa, atau mahasiswa satu, misalkan karena ini tidak berubah, nah itu berarti menandakan, nah ini sudah berubah ya. Nah, ini juga koneksinya sudah ini ya, sudah saling terkoneksi ya untuk Vue.js ini juga ya. Misalkan diganti lagi cuma data doang. Nah, ini juga sudah bisa berubah ya untuk Vue.js-nya, menandakan bahwa Vue.js juga sudah bisa kita gunakan ya pada pemrograman ini. Nah, misalkan data mahasiswa UT. Nah, seperti itu ya. Di sini untuk websitenya sudah berhasil terkoneksi dengan MySQL, kemudian Vue.js-nya juga sudah berhasil ditampilkan pada website, dan selanjutnya di sini PHP-nya juga sudah berhasil terbaca pada eh, Apache ya, atau web server seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pada penjelasan saya, mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.